Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Evi Minasi dengan NIM 181910501038 dari program studi perencanaan wilayah dan kota Fakultas Teknik Universitas Jember. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu konflik, permasalahan dan pemanfaatan di ruang wilayah pesisir. Nah, dalam video kali ini saya mengambil studi kasus yaitu reklamasi Teluk Benoa di Bali. Nah, sebelum kita menyimak penjelasan dari saya, kita lihat video latar belakang dan gambaran umum mengenai Teluk Benoa di Bali. Nah, setelah kita lihat video tadi mengenai latar belakang, gambaran umum Teluk Benoa dan reklamasi di Bali. Nah, ada nih beberapa konflik mengenai reklamasi di Teluk Benoa. Untuk lebih jelasnya, kita lihat pembahasan mulai dari pengertian mengenai konflik dan pembahasan mengenai studi kasus reklamasi di Teluk Benoa yang memicu berbagai konflik mulai dari ekonomi, sosial, lingkungan, budaya, hingga tata ruang wilayah. Konflik pemanfaatan dan kewenangan di wilayah pesisir reklamasi Teluk Benoa. Untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah perencanaan wilayah pesisir. Nah, untuk sebuah bahasan yang pertama ada definisi konflik, yaitu pengertian mengenai konflik secara umum. Kemudian yang kedua ada faktor yang mempengaruhi konflik, yaitu faktor apa saja yang mempengaruhi konflik. Kemudian latar belakang, berdasarkan gambaran singkat mengenai studi kasus. Kemudian yang keempat ada gambaran umum wilayah, yaitu penjelasan profil wilayah baik dari segi potensi yang dimiliki wilayah tersebut. Kemudian yang terakhir pembahasan dan penutup. Pengertian dan definisi konflik. Apa itu konflik? Konflik merupakan gejala sosial yang sudah hadir dalam kehidupan sosial, sehingga konflik bersifat inherent, yaitu konflik akan senantiasa ada dalam setiap ruang dan waktu, di mana saja dan kapan saja. Dengan kata lain, konflik pemanfaatan ruang pesisir bisa terjadi kapan saja dan dipengaruhi oleh faktor yang tidak dapat diterima oleh salah satu pihak. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi konflik. Di antaranya yang pertama, perbedaan pendirian dan keyakinan. Perbedaan dan pendirian ini setiap individu memiliki pendapat dan pemikiran berbeda-beda. Perbedaan pendirian dan keyakinan seseorang atau perorangan telah menyebabkan konflik di antara individu. Kemudian ada perbedaan budaya, kepentingan dan sebagainya di atas sering terjadi pada situasi-situasi sosial. Kemudian ada perubahan sosial yang selalu cepat. Konflik ini bisa terjadi antara lain konflik sosial bisa terjadi dampak dari revolusi atau perubahan sosial yang terjadi cepat di dalam masyarakat. Kemudian ada perbedaan kebudayaan. Perbedaan kebudayaan ini tidak hanya akan menimbulkan konflik antar individu, akan tapi juga antar kelompok. Misalnya dalam satu lingkup kawasan yang lebih luas, di dalamnya memiliki kebudayaan-kebudayaan yang berbeda-beda. Nah, untuk itu dalam suatu perencanaan haruslah mementingkan budaya dan harus mematuhi norma-norma yang ada di masyarakat sehingga perencanaan dapat berjalan dengan lancar dan diterima oleh masyarakat untuk
mencapai tujuan dari suatu perencanaan tersebut. Kebutuhan akan lahan pertanahan untuk pariwisata di Bali membuat pemerintah berkeinginan mereklamasi Teluk Benoa. Penolakan terhadap reklamasi Teluk Benoa merupakan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat Bali. Berdasarkan hasil penelitian, alasan masyarakat Bali menolak reklamasi karena berdampak pada aspek sosial, adat budaya, dan lingkungan, serta solusi terhadap konflik yang akan mengakibatkan penolakan reklamasi Teluk Benoa. Diperlukan kebijakan yang jelas terkait pengaturan tanah hasil reklamasi yang tidak berdampak negatif pada adat budaya dan lingkungan di Bali. Bali adalah sebuah pulau di sebelah timur Pulau Jawa dan sebelah barat Pulau Lombok. Bali dikenal para wisatawan karena memiliki potensi alam yang indah dan beriklim tropis, hutan yang gunung, danau, sungai, serta sawah yang hijau dan asri dipandang. Selain itu, di Bali juga masih memegang erat kearifan lokal dengan berbagai kegiatan budaya dan upacara adat yang membuat keterpaduan dari alam dan manusia, mewujudkan kebudayaan yang sakral dengan ciri khas tersendiri dibandingkan daerah lain. Teluk Benoa terletak di Kabupaten Badung, Bali, yang secara resmi ditetapkan sebagai kawasan konservasi maritim oleh Susi Pujiastuti di penghujung masa jabatannya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan dengan luas 1.243 hektar. Tanjung Benoa merupakan salah satu tempat wisata terkenal dan favorit wisatawan Indonesia saat berlibur di Bali. Selain itu, lokasi Tanjung Benoa sangat strategis karena berdekatan dengan kawasan tempat wisata Nusa Dua. Daya tarik objek wisata Tanjung Benoa terdapat pada dua hal, yaitu keindahan pantai Tanjung Benoa yang memiliki pasir putih dengan ombak tenang dan aktivitas Bali Water Sport. Karena memiliki ombak yang tidak terlalu besar, membuat pantai Tanjung Benoa sangat cocok untuk aktivitas wisata bahari. Banyak orang mengatakan tempat wisata di Tanjung Benoa Bali adalah pusat aktivitas wisata bahari dan surga olahraga air. Dengan garis pantai Tanjung Benoa Bali, banyak terdapat penyedia jasa Bali Water Sport. Kemudian kita masuk pada subbab bahasan, yaitu pembahasan reklamasi Teluk Benoa. Nah, di sini ada rencana reklamasi Teluk Benoa, kemudian status kawasan Tanjung Benoa, jenis konflik yang terjadi, dan penyebab terjadinya konflik hingga penyelesaian. Untuk yang pertama yaitu rencana reklamasi. Nah, rencana reklamasi ini berbasis revitalisasi Teluk Benoa. Yang diketahui banyak terjadi pro kontra dalam rencana reklamasi tersebut. Nah, untuk tujuan dan pemanfaatan dari reklamasi tersebut adalah untuk mengurangi dampak bencana alam dan dampak iklim global, serta menangani kerusakan pantai pesisir dan untuk meningkatkan daya saing wisata sebagai ikon baru. Namun, banyak terjadi pro kontra dalam pembangunan reklamasi Teluk Benoa. Adapun pro kontra tersebut yaitu dalam pembangunan reklamasi di satu sisi memberikan dampak positif, di sisi lain memberikan dampak negatif baik dari segi lingkungan, tata ruang, budaya, maupun sosial masyarakat. Banyak masyarakat yang tidak setuju dalam pembangunan reklamasi ini karena banyak dampak-dampak negatif dari pelaksanaan reklamasi ini, terutama dalam bidang tata ruang. Jika reklamasi Teluk Benoa ini dilaksanakan, maka rencana tata ruang wilayah Bali juga akan diubah. Awal penolakan tersebut mengenai rencana reklamasi Teluk Benoa dimulai pada akhir tahun 2012 ketika Gubernur Provinsi Bali, Made Mangkupaskita, mengeluarkan surat keputusan bernomor 2138-02 C-HK-2012 tentang pemberian izin
dan hak pemanfaatan, pengembangan dan pengelolaan wilayah perairan Teluk Benua Provinsi Bali kepada PT Tirta Wahana Bali Internasional sebagai calon pengembang yang akan mereklamasi Teluk Benua. SK ini dianggap bermasalah oleh berbagai masyarakat Bali karena tidak melibatkan masyarakat dalam perumusan surat keputusan, khususnya yang berdomisili di pesisir Teluk Benua, sehingga gubernur pun dianggap tidak transparan dalam pemberian izin kepada PT Tirta Wahana Bali Internasional. Kawasan Tanjung Benoa merupakan kawasan konservasi, yaitu merupakan kawasan lindung yang memiliki banyak fungsi vital. Mereklamasi kawasan konservasi selain melanggar peraturan rencana tata ruang kawasan perkotaan Sarbagita, juga membawa banyak dampak negatif bagi ekosistem maupun kehidupan masyarakat sekitar. Dalam Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan, pada bagian konsideran menimbang disebutkan bahwa yang pertama, memperhatikan perkembangan kebijakan strategis nasional dan dinamika internal kawasan perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan, khususnya terkait pemanfaatan ruang di kawasan Teluk Benua sehingga perlu dilakukan revitalisasi. Yang kedua, kawasan Teluk Benua dapat dikembangkan sebagai kawasan yang potensi guna pengembangan kegiatan ekonomi serta sosial budaya dan agama dengan tetap mempertimbangkan kelestarian fungsi Taman Hutan Raya Ngurah Rai dan pelestarian ekosistem kawasan sekitar serta keberadaan prasarana dan sarana infrastruktur kawasan Teluk Benua. Berdasarkan pertimbangan sebagai maksud dalam fungsi A dan huruf B, perlu menetapkan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan. Jenis-jenis konflik yang terjadi dalam rencana reklamasi Teluk Benua, yaitu yang pertama, tata ruang. Dalam rencana tata ruang, kawasan Teluk Benua merupakan kawasan konservasi. Yang kedua, ekonomi. Isu ekonomi yaitu dengan adanya reklamasi akan memudahkan investor masuk dan mematikan mata pencarian masyarakat. Kemudian, pemerataan pembangunan dan lingkungan. Pembangunan yang dilakukan nantinya akan mengubah fungsi utama kawasan konservasi Teluk Benua bukan lagi sebagai murni kawasan konservasi, melainkan sebagai kawasan multisektor yang dapat dimanfaatkan. Kemudian, sosial dan budaya. Teluk Benua merupakan kawasan suci dan tempat suci masyarakat Hindu Bali berdasarkan keputusan Persatuan Sabha Pandita Parisada Hindu Dhamma Indonesia atau PHDI Pusat nomor 03/Sabha Pandita Parisada _4/2016 tanggal 9 April 2016 tentang kawasan suci Teluk Benua. Penyebab terjadinya konflik di kawasan Teluk Benua yaitu kawasan Teluk Benua adalah kawasan suci yang digunakan untuk penyelenggaraan upacara adat umat Hindu di Bali yang tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis apalagi reklamasi pantainya. Kemudian, reklamasi akan merusak fungsi dan nilai konservasi pertahanan dan perairan Teluk Benua dan kerusakan fungsi dan nilai konservasi di Teluk Benua. Reklamasi menyebabkan berkurangnya fungsi Teluk Benua sebagai tampungan banjir dari 5 subdes. Kemudian kepentingan kepadatan di Bali Selatan akan meningkat dan berpotensi menambah alih fungsi lahan pertanian akibat dari kebutuhan hunian. Menurut surat keputusan gubernur bertentangan dengan Perpres Nomor 45 Tahun 2011 bahwa Teluk Benua sebagai kawasan konservasi yang tidak boleh dimanfaatkan untuk umum atau direklamasi. Akan tetapi, pemerintah pusat pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono justru mendukung rencana reklamasi Teluk Benua dengan mencabut Perpres Nomor 45 Tahun 2011 dan menggantikannya dengan Perpres Nomor 51 Tahun 2014 yang sekaligus mengubah status Teluk Benua menjadi kawasan budidaya yang dapat dimanfaatkan.
solusi untuk mengatasi konflik yang terjadi akibat penolakan Teluk Benua, maka Gubernur Bali Wayan Koster mengirim surat usulan kepada Presiden Jokowi untuk merevisi Perpres Nomor 51 Tahun 2014. Koster menegaskan sikap pemerintah Provinsi Bali yang menolak reklamasi Teluk Benua, dan Koster telah berbicara dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLH agar tidak mengeluarkan izin AMDAL reklamasi Teluk Benua, dan terjadi kesepakatan antara Koster dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga penjelasan tadi menambah informasi dan sedikit pengetahuan mengenai perencanaan tata ruang di kawasan pesisir. Sebelumnya, selamat menunaikan ibadah puasa. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.